Baik, terima kasih pimpinan, Pak Menteri, Kepala Badan, seluruh mitra kerja yang berhadir pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, izinkan saya selaku Kapopsipan menyampaikan selamat kepada Pak Menteri atas dilantiknya sebagai salah satu Menteri Pembantu Presiden di Kabinet Merah Putih, beserta Kepala Badan yang juga hari ini mendapatkan kepercayaan dari Bapak Presiden. Mungkin di ruangan ini pimpinan, saya satu di antara yang sedikit belum memiliki gelar haji, Pak Menteri. Maka itulah salah satu alasan saya kenapa saya menjadikan Komisi 8 sebagai pilihan pertama saya, Pak Menteri, agar mudah-mudahan diberikan umur panjang, sehat-sehat, bisa menjadi bagian daripada calon jemaah haji akan datang, gitu, mudah-mudahan. Pak Menteri yang kami cintai, ya, bahwa sepanjang yang kami pahami, ya, meskipun kami ini belum haji, Pak, makanya laporan pandangan mata ini belum bisa kami laporkan secara langsung karena kami belum punya pengalaman berhaji, Pak. Tetapi paling tidak kami bisa membuat satu kesimpulan sederhana, Pak, berdasarkan laporan tadi yang sudah Bapak bacakan. Kalau bicara tentang aturan, Pak, di sini tempatnya aturan. Pak pimpinan, ya, rekan-rekan tadi, Pak Ahmad, Bu Seli, semuanya bicara tentang bagaimana payung hukum, ya, landasan-landasan hukum pelaksanaan ibadah haji. Tadi ada indeks kepuasan jamaah haji, tapi tidak dituangkan indeks perasaan jamaah haji yang tidak mendapatkan fasilitas layanan terkait dengan hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh jamaah haji yang berangkat setiap tahun, Pak. Calon jamaah haji yang memenuhi syarat, Pak, tentunya mestinya, ya, tanpa lagi ada embel-embel yang lain, Pak, harusnya betul-betul bisa mendapatkan fasilitas layanan yang terbaik dari pemerintah, Pak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi pemerintah itu sendiri. Kita rapat, ya, panja, pansus dan lain sebagainya ini, Pak, kan tujuannya satu, agar supaya masyarakat ini dalam melaksanakan pelaksanaan ibadah haji, ya, khususnya yang perorangan ini, Pak, ini betul-betul bisa mendapatkan kesan yang baik. Karena pelaksanaan haji ini, Pak, kita tahu sendiri ngantrinya cukup panjang, Pak Menteri, ya. Kemarin Pak pimpinan kasih bocoran ke kita, bahkan di Malaysia ada yang kurang lebih 70 tahun menunggu, luar biasa. Di Indonesia sendiri sudah 28 tahun, Pak. Bayangkan kalau saya misalnya mendaftarkan haji sekarang, Pak, usia saya 45, Pak Menteri, berarti mungkin saya harus menunggu kurang lebih 30 tahun, artinya mungkin di usia 75 tahun baru bisa melaksanakan haji. Nah, yang kami underline, Pak, artinya apa? Bahwa kita berharap siapapun warga masyarakat Indonesia hari ini yang alhamdulillah, ya, masuk dalam daftar calon jemaah haji yang berangkat insya Allah di 2025, Pak, tidak lagi kita hadapkan dengan hal-hal yang kemudian menjadi catatan-catatan penting, gitu loh, terkait dengan pelayanan yang dianggap tidak maksimal, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan ibadah itu sendiri. Kita tentu khususnya dari fraksi PAN, Pak, berharap seluruh jamaah haji, ya, yang melaksanakan ibadah haji ini kembali dengan sukacita, kembali dengan rasa gembira, ya, kembali dengan bahagia, sehingga meskipun pelaksanaan haji yang mereka lakukan, ya, sebut saja mungkin kalau bisa kita asumsikan satu kali seumur hidup, Pak, itu betul-betul tidak bisa kita lupakan. Maka kemudian tadi catatan kami adalah yang 18% yang tidak masuk dalam survei kepuasan jamaah haji tadi, Pak, tidak ada salahnya juga dituangkan dalam laporan kerja, Pak. Saya tidak tahu pimpinan apakah ini penting ada semacam survei atau pengisian formulir terkait perasaan jamaah haji dalam pelaksanaan ibadah haji yang kemudian bisa menjadi catatan kita di luar kalau misalnya memang ke depan akan ada pansus dan lain sebagainya. Sehingga yang dilaporkan ke kita ini tidak hanya persoalan kepuasan saja, tapi juga ada catatan independen yang dilakukan oleh Kementerian Agama atau Badan Penyelenggara Haji yang memang langsung catatan dari jamaah haji kita yang berangkat, Pak, gitu. Nah, saya kira
tidak ada yang lebih utama dibanding laporan pandangan mata secara langsung oleh jamaah haji yang melakukan ibadah haji sepanjang tahun yang insya Allah akan datang dan seterusnya. Saya kira itu Pak Menteri, kita doakan Pak Menteri dalam melaksanakan tugas yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga kita berharap dengan terjadinya pembelahan kewenangan, barangkali kalau boleh saya sebutkan seperti itu ya, di mana haji akan dilaksanakan oleh Badan Haji, kita berharap kualitas pelaksanaan ibadahnya juga lebih optimal, lebih akurat ya, secara angka-angka, dan juga insya Allah bisa melaksanakan haji yang menghasilkan haji yang mabrur bagi seluruh warga masyarakat Indonesia. Saya kira itu saja. Pimpinan, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.